Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Pintar semuanya. Semangat pagi. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Baca doa. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran untuk hari ini. Coba dilihat temannya, ada yang berapa hari ini? Anak-anak yang soleh dan soleh. Selanjutnya, untuk membangun rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Selanjutnya, coba ada yang masih ingat nggak materi sebelumnya minggu lalu? Apa yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya, Membaca surat At-Tin dulu. iya, pintar membaca surat At-Tin. Jadi Ibu sudah menjelaskan tentang membaca surat At-Tin yang baik dan benar. Nah, sekarang marilah kita membaca surat At-Tin secara bersama-sama ya. Yang belum hafal, sudah pada hafal semuanya? Sudah ada belum? Yang belum silakan dibuka di kamarnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
di rumah dibaca lagi, dihafalkan lagi. Nah, hari ini materi yang akan Ibu ajarkan hari ini adalah mengenai simbol-simbol yang ada di dalam Quran surat Al-Fatih dan pesan pokok surat Al-Fatih beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, menjelaskan pesan-pesan pokok Quran surat Al-Fatih. Yang kedua, menerapkan pesan pokok Quran surat Al-Fatih dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang aku tanya, apa itu Quran surat Al-Fatih? Ada yang tahu? Quran surat Al-Fatih adalah surat yang ke-95 di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatih ini termasuk ke dalam golongan surat Makki. Ya. Itu adalah surat yang diturunkan di kota Makkah. Surat ini menggunakan simbol-simbol penting seperti apa? Dan simbol di dalam Quran surat ini. Ya, di dalam Quran surat Al-Fatih. Surat ini mengingatkan kita tentang penciptaan manusia yang sempurna dan pentingnya beramal saleh. Kemudian pesan pokok Quran surat Al-Fatih. Yang pertama, manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Allah menciptakan kita sebagai manusia dalam bentuk yang paling sempurna, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, manusia yang durhaka akan mendapatkan kehinaan. Kemudian yang ketiga, orang beriman yang beramal soleh dijanjikan kebahagiaan. Kebahagiaan itu akan diterima di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Setiap kelompok akan diberikan pertanyaan ya, sama Ibu. Kemudian nanti kalian jawab sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Pertanyaannya, apa makna simbol buah tin dan buah zaitun di dalam Quran surat Al-Fatih? Kelompok 2. Kelebihan manusia yang diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Apa saja kelebihan manusia dibandingkan makhluk lainnya? Ya, apa saja kelebihannya? Kemudian kelompok yang ketiga, amal soleh apa saja yang dapat dilakukan sesuai dengan ajaran Quran sunnah. Jadi amal solehnya apa saja yang kalian terapkan dalam hidup sehari-hari. Silakan diskusikan dengan teman kelompok kalian masing-masing. Oke, sudah semuanya? Kalau sudah, silakan tiap kelompok untuk presentasikan hasil dari pertanyaan ini. Silakan dari kelompok 1, siapa yang mau maju ke depan? Mengembangkan keberkahan kebaikan sejarah. Wah, ini dikenal di wilayah Syam, yaitu tempat para nabi seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Selain itu, buatin juga simbol kemakmuran kemakmuran bagi semua. Ya. Oke, beri tepuk tangan untuk selanjutnya yang akan maju adalah kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2. Silakan.
manusia memiliki hati merasa merasakan cinta, bagus, sayang, dan empati. Dalam arti ini kita bisa menjalankan amanah sebagai pemimpin di bumi. Kesimpulannya, manusia diberi tanggung jawab besar untuk menjaga bumi yang menggunakan kelebihannya dengan baik. Jika manusia bisa jatuh ke dalam penghinaan, kita dari sampai terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Teman-teman ya. Selanjutnya kelompok 3 silakan perwakilan dari kelompok 3 untuk maju. Membantu orang tua, misalnya membantu ibu, membantu orang ibu atau kakak adik, Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, selesai diskusi. Selanjutnya Ibu akan menyimpulkan hasil diskusi hari ini ya. Kesimpulannya, yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah dengan potensi fisik dan spiritual yang sempurna, yang harus dijaga dan digunakan dengan baik. Kemudian kewajiban kita untuk beramal soleh dan menjaga bumi sesuai dengan petunjuk Allah. Yang ketiga, orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putusnya dan diselamatkan dari neraka. Nah, tugas di rumah. Untuk tugas, kalian baca kembali Quran surat Fatir dan mencatat pesan-pesan penting yang kamu temui di dalam surat tersebut. Ya, kalian baca lagi surat Fatirnya di rumah, kemudian mencatat apa saja pesan-pesan penting yang ada di dalam Quran surat Fatir yang tadi sudah kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Kemudian yang kedua adalah tuliskan 3 hal yang bisa kamu lakukan di rumah atau sekolah untuk mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Quran surat Fatir. Jadi kamu tulis penerapan dalam kehidupan sehari-harinya apa, baik di rumah maupun di sekolah kalian tulis apa saja. Ya, sudah paham semuanya anak-anak? Oke, materi hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup dengan membaca doa ya. Sebelum pulang, marilah kita baca doa dulu. Oke, dipimpin oleh Ketua kelas. Kita